Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Arba'in di channel BF Dream. Kali ini saya akan membagikan pengalaman seseorang mengenai warung gaib di kilometer 15 jalur Alas Roban yang terkenal dengan keangkerannya. Apakah yang mereka makan di warung itu? Dan bagaimana selengkapnya? Nah, sebelum kita ke inti video, bagi yang belum subscribe silakan di subscribe dulu dalam 3 detik. Dan bagi yang sudah subscribe, mari kita simak videonya. Ini udah hampir pak kilo om, setengah berapa ini? Beberapa jalan di Indonesia memang masih dikelilingi hutan. Bahkan sekalipun jalan raya itu adalah jalan utama penghubung satu kota dengan kota lainnya. Sebut saja sepanjang jalur Pantura yang terkenal dengan keangkerannya. Lalu ada jalur hutan Blora yang baru-baru ini juga kembali ramai jadi perbincangan di media sosial karena tak kalah dengan keangkerannya. Kini yang kembali ramai diperbincangkan adalah jalur Alas Roban. Jalur ini tuh tak asing lagi bagi para pengendara lintas Pulau Jawa. Alas Roban. Alas Roban sendiri itu dulunya adalah kawasan hutan jati yang terkenal sebagai tempat pembuangan mayat korban penembakan misterius. Itu sekitar tahun 1980-an gitulah. Nah, dari latar belakang tersebut, maka tak heran jika jalur Alas Roban ini tuh cukup menguji nyali siapapun yang melewatinya. Apalagi ditambah dengan cerita tentang tindak kejahatan yang kerap terjadi di Alas Roban. Selain itu, jalan yang berkelok-kelok di jalur Alas Roban itu menambah kesan menantang bagi siapapun yang melintas. Kabar kecelakaan tragis di jalur Alas Roban, Batang, Jawa Tengah itu pun kerap terdengar. Beberapa mengaitkan kecelakaan yang terjadi dengan hal-hal yang gaib yang ada di jalur tersebut. Nah, di sini pemilik akun Twitter @bukanhazard dia membagikan pengalaman mistis di jalur Alas Roban ini. Kisah yang dia bagikan itu dialami sekitar tahun 2001 sampai 2005 gitulah oleh sebuah keluarga yang tinggal di Secang. Kala itu, satu keluarga ini berencana hendak mudik ke Jakarta melalui jalur Alas Roban. Mereka berangkat sore supaya perjalanan lebih santai dan tak bertemu dengan lalu lintas yang ramai. Kemudian mereka berangkat sekitar pukul 4 sore. Keluarga itu tak merasakan firasat apapun saat memulai perjalanan. Sekitar pukul 9.30 malam, mereka mulai memasuki area Alas Roban. Nah, jalanan berliku itu mulai terasa. Begitu juga dengan suasana mencekam yang turut terasa. Si bapak itu mengendalikan laju mobil pun dia mengurangi kecepatan mobil karena kondisi jalan yang semakin gelap, berkelok, dan penuh dengan tanjakan. Sisi kanan dan kiri jalan itu adalah jurang. Sebenarnya rasa ganjil itu mulai hinggap sejak pertama masuk ke jalur ini. Mereka merasa tak berpapasan dengan kendaraan lain. Artinya, hanya ada mobil mereka yang sedang melintas di jalur tersebut. Padahal jalur tersebut itu adalah rute yang harusnya ramai kendaraan menuju kota Tegal. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi itu menabrak sesuatu. Si bapak dan kakak turun untuk melihat kondisi. Tak lupa membawa senter. Sedangkan si ibu dan kedua adik itu tetap di dalam mobil. Anehnya, tak ada apapun yang ditabrak. Bekas kayak berupa lecet ataupun lumpur yang menempel pun itu nggak terlihat di sepanjang bodi mobil. Pemeriksaan kondisi mobil itu pun dilakukan kayak berulang-ulang kali gitu, tapi hasilnya masih tetap sama. Ya heran lah pastinya kan. Tapi perjalanan lantas dilanjutkan. Sekitar tengah malam, hujan mulai turun. Meski rintik-rintik, tapi cukup mengganggu pandangan pengendara. Maka si bapak terus membunyikan klakson setiap akan memasuki tikungan tajam. Tak lama dari kejauhan itu terlihat ada cahaya neon. Nah, mereka itu merasa bersyukur karena merasa sudah melihat kayak pemukiman gitu. Tapi rupanya itu hanya sebuah warung makan pecel lele kecil yang berada di sudut tikungan di bawah pohon. Keluarga itu memutuskan singgah sebentar. Dipasak penanda jalan yang tak sengaja menyandung kaki
si kakak itu tertera keterangan kilometer 15. Kok jam segini masih buka, Pak? Bapak jualannya sendirian? Si kakak iseng bertanya tuh saat memesan makanan dan minuman panas. Iya mas, ini sudah mau tutup kok. Masnya datang. Saya jualan sama istri saya. Itu istri saya mas, jawab si pedagang itu. Keberadaan istri yang ditunjuk itu mengherankan si bapak dan kakak. Pasalnya, si istri itu berdiri di pintu, sedangkan saat mereka masuk tak ada yang menyadari keberadaan si istri itu. Tapi hal itu tak terlalu dipikirkan lah. Setelah kenyang menyantap makanan yang rasanya itu cocok di lidah mereka, keluarga itu melanjutkan perjalanan lagi. Tapi saat masuk mobil, untuk kedua kalinya si kakak tersandung pasak penanda kilometer 15. Kondisi area Alas Roban itu masih hujan rintik-rintik, tapi tak menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini lancar karena tak lama mereka keluar dari jalur Alas Roban dan menuju Tegal. Tapi perjalanan yang lancar itu terjawab saat keluarga tersebut kembali ke rumah mereka melalui jalur yang sama. Kali ini mereka memilih berangkat dari Jakarta pagi hari. Siang hari sekitar pukul 1, mobil keluarga tersebut memasuki jalur Alas Roban. Rasa lezat warung pecel lele itu belum terlupakan hingga mereka ingin singgah kembali. Tapi sayangnya, warung tersebut itu buka sore menjelang malam. Si adik pun ingin buang air kecil. Karena jalur tersebut adalah hutan, maka si bapak itu menepikan mobil dan menyuruh adik buang air kecil mepet dengan mobil. Sembari menunggu adik menyelesaikan hajatnya itu, menikmati pemandangan Alas Roban adalah pilihan yang terbaik. Tapi di situ, tak sengaja kakak itu melihat pasak penanda kilometer 15. Iya, pasak itu adalah pasak yang sama saat perjalanan menuju Jakarta yang membuatnya tersandung. Ya sudah pasti kaget lah ya kan. Posisi pasak itu rupanya persis di tepi jurang. Mereka masih ingat, posisi warung pecel lele yang mereka singgahi itu berada di sekitar 3 meter di belakang pasak. Merasa aneh, kakak memanggil ibu dan bapak, lalu menunjukkan pasak dan lokasi warung. Setelah diamati, tikungan tempat mereka berhenti siang itu adalah tempat yang sama dengan malam mereka makan ayam goreng di warung pecel lele tersebut. Begitu pula dengan pohon besar di tepi jalan. Dan tentu pasak bertuliskan kilometer 15 itu. 1 meter di belakang pasak itu adalah jurang yang sangat dalam. Hal itu juga yang membuat mereka sadar bahwa saat malam itu mereka makan di pinggir jalan tepat melayang di atas jurang. Tak ada hal yang bisa menjelaskan apa yang keluarga tersebut alami selain pemikiran kayak mereka itu bahwa warung pecel lele itu adalah warung gaib. Nah, itu dia bagaimana pengalaman yang dibagikan oleh sebuah keluarga tentang Alas Roban yang terkenal dengan keangkerannya. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas kisah nyata menyeramkan lainnya. Sekian dulu video kita kali ini. Bagi yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya dan di-subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi tentang video menarik selanjutnya. Oh iya, jadi yang dimakan di warung itu apaan ya? Gila. Udah hampir pagi loh om, setengah berapa ini? Setengah 1 om. Jam 12 lebih ya. Oh. Di sini nggak ada lampu jalan sama sekali. Tapi ini nanti di depan ada lampu jalan.